Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roni. Kali ini saya akan memberikan informasi ke kawan-kawan bagaimana cara proses pembuatan ulir luar menggunakan mesin bubut. Seperti yang sudah saya jelaskan ke kawan-kawan, proses pembuatan ulir ada menggunakan alat bantu disebut dengan sney. Sney berfungsi untuk membuat ulir luar, di mana sney yang kita buat itu sesuai dengan standar yang ada di pasaran. Kalau seandainya di pasaran tidak ada, maka kawan-kawan bisa menggunakan mesin bubut untuk membuat ulir luar. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan ke kawan-kawan untuk membuat ulir luar menggunakan mesin bubut dengan ukuran M20x2. Hal yang harus kawan-kawan siapkan, yang pertama itu adalah bakal atau benda kerja yang sudah kita bubut. Jadi seperti ini, seperti gambar kerja. Kemudian yang kedua, kawan-kawan harus menyiapkan disebut dengan pahat ulir. Di mana pahat ulir yang kita gunakan di sini itu adalah memiliki sudut dengan sudut itu adalah 60 derajat. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan harus mempersiapkan di sini disebut dengan sisir ulir. Nah, jadi sisir ulir ini berfungsi untuk mengecek kedalaman dari ulir yang kita buat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana proses pembuatan menggunakan mesin bubut. Yang pertama, kita akan memasang benda kerja pada mesin bubut. Oke, setelah kawan-kawan memasang benda kerja, kemudian silakan kawan-kawan lakukan proses penyetelan. Itu adalah pahat bubut. Dengan cara itu adalah memastikan pahat bubut yang kita pasang itu adalah tegak lurus terhadap permukaan benda kerja dengan cara menempel atau menyinggung atau melekatkan sisi pahat bubut kita ke permukaan cat. Nah, kemudian baru kawan-kawan lanjutkan dengan proses penguncian. Oke, pastikan permukaan dari atau bidang dari pahat ulir itu menyentuh ke permukaan dari cat yang kita gunakan. Oke, maka pemasangan pahat ulir kita telah selesai. Kemudian kita lanjut ke proses penyetingan dari posisi handle atau eretan yang ada di mesin bubut. Bagaimana caranya? Oke, dikarenakan kita menggunakan pahat bubut menggunakan ulir M20x2, maka kawan-kawan harus melihat di posisi ini adalah tabel, di mana tabel yang ada di depan itu adalah tabel ulir dalam bentuk milimeter dan tabel yang kedua itu adalah dalam bentuk inci. Di sini kita akan membuat M20x2, maka kawan-kawan lihat di sini ada tabel 2. Maka kita urut dari atas, di sini satu persatu, pastikan pahat atau handle ini berada di satu persatu dan bergerak ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian dia ada di tabel nomor B. Maka handle yang ada di atas ini kita rubah menjadi ke posisi B. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu adalah di posisi 2 Romawi, dan kalau kita tarik mundur itu ada berada di titik bagian nomor 3. Maka di sini kita handle berubah, ini dari 1 kita rubah menjadi 2. Kemudian handle ini kita rubah menjadi nomor 3. Maka settingan kita dalam proses pembuatan ulir milimeter itu sudah selesai kita setting. Oke, setelah kawan-kawan menyeting dari kecepatan dari settingan untuk proses pembuatan ulir, ada satu hal lagi yang harus kawan-kawan pahami. Itu adalah handle yang ada di sisi bagian sini. Jadi pada saat kalau kawan-kawan lihat di sini adalah ada gambar sebuah ulir dan ulir luar dan ulir dalam, di mana di posisi ini itu tidak berhubungan. Agar settingan kita ulir tadi jalan, maka handle ini akan kita gerakkan ke sisi bagian bawah. Jadi dengan cara memutar handle eretan di sumbu X, kemudian baru kawan-kawan dorong handle ini ke sisi bagian bawah. Tanda dari settingan ini sudah berhasil atau belum, kawan-kawan bisa mengecek menggunakan kecepatan proses pemakanan dari spindle yang kita gunakan. Baik, pada kesempatan ini dalam proses pembuatan ulir, kawan-kawan tidak dibenarkan menggunakan kecepatan yang tinggi. Dikarenakan apa?
Karena kecepatan eretan kita berjalan itu sangat tergantung dari kecepatan spindle yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita coba terlebih dahulu di kecepatan itu adalah 100. Maka handle kita ini di warna kuning dan ini kita geser ke posisi warna kuning. Maka kalau kawan-kawan lihat, kalau handle ini sudah kita turunkan ke bawah, kemudian kita hidupkan mesin input, maka eretan kita yang bergerak di sumbu dan sumbu, sebentar mohon maaf giginya tidak masuk, kita pastikan terlebih dahulu. Oke, kalau kawan-kawan lihat ini eretan kita itu berjalan secara otomatis, maka handle ini sudah berhasil masuk ke posisi gigi yang kita inginkan. Kalau kawan-kawan lepas ini, maka eretan ini tidak akan bergerak sama sekali. Maka silakan kalian geser ini ke bawah, kemudian silakan dihidupkan. Maka kawan-kawan sudah bisa melanjutkan ke pekerjaan berikut dalam proses pembuatan bulir luar. Oke, kemudian silakan kita dekatkan terlebih dahulu. Di sini kita dekatkan handle kita terlebih dahulu. Jadi sebelum kawan-kawan, silakan kawan-kawan tempel terlebih dahulu. Kemudian ini kita setting menjadi permukaan pahat kawan-kawan. Silakan kalian tempel terlebih dahulu ke benda kerja. Kemudian kalian set di eretan itu adalah di titik 0. Maka nanti akan memudahkan kita dalam memantau berapa kedalaman dalam proses pembuatan ulir ini. Kemudian kita masukkan lagi eretannya. Kemudian baru untuk tahap awal silahkan kawan-kawan tambah terlebih dahulu 3. Kemudian kita jalankan. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini belum menyentuh sama sekali. Oke, maka ini kita mulai lagi. Ini baru menyentuh di angka 12. Maka ini kita matikan terlebih dahulu. Kita set terlebih dahulu, ini adalah di angka 0. Oke, kita lanjutkan saja. Dalam proses akhir pemakanan, kawan-kawan tolong lebih memperhatikan safety dalam proses pembuatan ulir. Dikarenakan mesin ini tidak bisa berhenti secara otomatis, maka kecepatan kawan-kawan menggeser eretan sumbu Z dengan handle ini itu harus seimbang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pergerakan dari eretan ini tidak bisa kita berhentikan secara manual. Maka kawan-kawan harus perhatikan. Kemudian untuk kembali lagi ke titik awal, silakan kawan-kawan balikkan ke arah putarannya. Begitulah selanjutnya. Oke, dalam proses pemakanan, silahkan kawan-kawan makan di eretan. Itu satu kali proses itu adalah satu garis. Karena apa? Dikarenakan proses pembuatan ulir yang kita kerjakan ini adalah sebagai pembelajaran. Oke, jadi diizinkan kawan-kawan hanya boleh satu garis dalam satu kali proses pemakanan. Jadi silakan kawan-kawan tambah eretan ini, itu adalah satu garis. Satu garis tadi sudah di angka 3, kemudian kita tambah satu garis, kemudian silahkan kawan-kawan lanjutkan. Intinya dalam proses, mungkin nanti saya jelaskan di akhir.
Oke, jika proses pembuatan ulir sudah mendekati di akhir, maka kawan-kawan harus menyiapkan tangan dan sekaligus mematikan dan menggeser eretan ini ke sisi paling jauh, yang bertujuan agar pahat ulir kita tidak menabrak ke sisi bagian cat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang harus kawan-kawan perhatikan, semua handle, baik itu handle untuk memasukkan gigi untuk proses pembuatan ulir maupun eretan yang ada di atas, itu tidak dibenarkan kawan-kawan pindah atau kalian tambah proses pemakanan. Oke, silahkan kawan-kawan lakukan proses pengulangan. Nanti silahkan kawan-kawan gunakan sisir ulir itu sebagai alat bantu untuk proses pengecekan kedalaman sisir ulir yang kita buat. Silahkan kawan-kawan cek seperti ini sampai betul-betul tidak ada cahaya di sisi bagian atas. Oke, jadi eretan ini berfungsi sebagai membantu berapa kedalaman dalam proses pembuatan ulir. Baik, silahkan kawan-kawan lanjutkan sampai ke proses akhir nanti. Oke, sedikit penjelasan buat kawan-kawan semua. Jika proses pemakanan kita semakin dalam, maka besar eretan kita itu bisa jadi hanya setengah garis. Dikarenakan apa? Dikarenakan besarnya gesekan yang terjadi antara pahat bubut dengan permukaan benda kerja kita. Intinya kawan-kawan tetap hati-hati dan selalu memperhatikan dalam proses pembuatan ulir. Oke, jika kawan-kawan sudah menyampai di titik akhir di sini, maka untuk menggeser mundur, kawan-kawan tidak dibenarkan untuk menggeser eretan ini ke belakang. Biarkan dia bergerak secara otomatis. Jadi kawan-kawan cukup membalikkan arah putaran, maka eretan, kalau kawan-kawan lihat di sini, eretan akan bergerak secara otomatis sampai ke titik awal kembali.
sedikit penjelasan buat kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan sudah memakan 15 garis, 15 garis dari eretan di sumbu Z ini sendiri, maka kawan-kawan silahkan kawan-kawan ukur menggunakan sisir ulir sampai sisi di bagian celahnya itu tidak ada nampak cahaya. Jika kawan-kawan belum mendapatkan titik pas, maka silahkan kawan-kawan tambah sampai di angka 20 garis. Silahkan kawan-kawan hati-hati. Kemudian tambah lagi, jika sudah di 17 garis, 18 garis, 19 sampai 20, silahkan kawan lebih berhati-hati dalam proses pemakanan. Karena semakin dalam kita membuat ulir, maka beban yang diterima oleh pahat ulir kita itu semakin besar. Jadi risiko kecelakaan atau risiko tidak terjadinya ulir itu cukup besar. Maka dari itu, nanti kalau sudah 17-18 silahkan kawan-kawan tambah hanya setengah garis. Itu sedikit tambahan. Ini adalah proses pemakanan yang terakhir. Maka silakan kawan-kawan set ini di angka 20. Kemudian silakan kawan-kawan lakukan proses pemakanan. Ini adalah proses pemakanan kita yang terakhir. Setelah proses pemakanan yang ke-20 ini, silakan kawan-kawan cek lagi menggunakan sisir ulir. Kemudian silakan kawan-kawan lakukan pengecekan. Kalau kita cek ini sudah cukup dalam, maka nanti pada saat kawan-kawan membuat ulir dalam, maka silakan kawan-kawan cocokkan antara benda kerja dengan ulir luar. Kemudian proses pemakanan itu hanya 20 garis. Maka kalau kawan-kawan lihat benda kerja yang kita buat, ini adalah hasil proses pembuatan ulir luar yang kita kerjakan. Maka pekerjaan modul kita untuk kali ini selesai. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan dalam mempelajari bagaimana cara pembuatan ulir luar menggunakan mesin bubut. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.